Terima kasih yang sudah mengumpulkan tugasnya. Itu bagian dari nilai tugas yang nanti akan masuk ke nilai tugas ya. Nah, hari ini saya hanya akan mereview dan melanjutkan mata pelajaran minggu lalu. Ya, minggu lalu saya sudah memberikan sebuah video ya. Video itu adalah video tentang apa namanya? Struktur ya, animasi struktur, di mana animasi strukturnya itu ya, animasi struktur itu adalah untuk mengetahui bahwa yang namanya komponen di dalam konstruksi bangunan intinya adalah ada dua ya. Yang pertama adalah komponen struktur, yang kedua adalah komponen arsitektur ya. Nah, tolong kamu perhatikan, kamu catat baik-baik karena ini bagian nanti dari penilaian untuk ulangan harian minggu depan ya. Apa yang dimaksud dengan komponen struktur, apa yang dimaksud dengan komponen arsitektur ya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang dan saya berikan tugas tentang apa namanya, ukuran-ukuran komponen-komponen bangunan yang ada di pasaran. Misalnya batu bata itu ukurannya berapa, hebel itu ukurannya berapa, kemudian apa namanya, kayu itu yang balok itu ukurannya berapa, kasok berapa, ring berapa, papan berapa, gipsum, GRC berapa dan sebagainya ya. Nah, itu memang wajib kamu ketahui. Di dasar konstruksi bangunan itu ya, kalau kamu tidak paham dasarnya, kamu akan terseok-seok nanti di mata pelajaran berikutnya karena memang ini merupakan dasar sekali ya. Nah, di dalam komponen konstruksi bangunan ini saya jelaskan ada dua macam elemen, yaitu elemen arsitekturnya, kemudian elemen strukturnya ya. Dua hal ini sangat penting tadi seperti dijelaskan di awal ya. Saya hanya sedikit flashback bercerita tentang kenapa bangunan itu ada. Dulu ya, ketika zaman prasejarah ya, uh, orang itu untuk berlindung ya, untuk berlindung baik itu dari cuaca, dari binatang buas, itu butuh sebuah tempat ya, tempat bernaung ya, tempat bernaung dari cuaca ataupun dari binatang buas ya. Nah, biasanya dulu ketika belum teknologi seperti sekarang ini, ketika zaman prasejarah, mereka berlindung di dalam gua ya. Gua itu sebagai rumahnya, besar memang ya, tetapi biasanya untuk satu kelompok ya, satu kelompok atau satu koloni yang tinggal di dalam gua itu. Nah, gua itu terbuat dari batu ya, terbuat dari batu. Itulah sebabnya kenapa bagian dari konstruksi bangunan itu ada yang namanya pekerjaan batu ya, karena batu itu dianggap adalah komponen yang kuat untuk melindungi atau untuk bernaung bagi manusia ya. Nah, seiring perkembangan zaman ya, otomatis gua itu kan sangat jarang ditemui ya. Gua itu tidak banyak ya, walaupun banyak tapi tidak banyak. Populasi manusia makin berkembang sehingga tidak mencukupilah gua-gua yang ada di muka bumi ini. Nah, akhirnya komponen batu yang ada di gua itu mulai tergantikan dengan bahan-bahan yang ada juga di bumi saat itu. Misalnya apa? Di bumi saat itu masih banyak sekali pohon-pohon, sehingga akhirnya manusia pada saat itu membuatlah tempat berlindung atau bernaung itu dari bahan kayu ya, karena bahannya banyak ya, karena tersedia bahan bakunya sangat banyak. Buatlah ada rumah kayu, rumah panggung dan sebagainya itu buat dari kayu ya. Walaupun batu juga tetap tidak ditinggalkan, tetapi batu itu menjadi komponen bukan seperti di gua yang sudah jadi baru kita tinggal masuk, tetapi batu itu menjadi sebuah olahan, sebuah dasar untuk membuat sebuah bangunan. Misalnya apa? Zaman dulu ya, membuat bangunan dari batu itu setelah generasi dari gua, manusia itu membuat bangunan batu seperti candi ya, itu dari batu. Batunya itu sudah diolah, walaupun diolahnya bukan olahan pabrikan seperti sekarang ini, tetapi dibentuk supaya batu itu sesuai dengan keinginan
Sehingga kalau dulu goa itu hanya ya apa adanya kita masukin, kita tempati, tetapi sekarang generasi berikutnya itu batu itu sudah diolah menjadi sebuah bentuk. Maka ada peninggalan-peninggalan prasejarah berbentuk candi dan sebagainya, ya. Nah, begitu juga dengan kayu. Nah, makin ke sini tentu era itu juga semakin modern. Baik batu, baik kayu itu juga mengalami perubahan yang signifikan. Yang batu tadinya dibelah-belah saja, kemudian dibentuk, kemudian sekarang sudah bisa dicetak sesuai dengan keinginan. Misalkan beton, ya beton itu juga bisa dibuat sesuai dengan keinginan kita bentuknya. Ada yang bentuk silinder, ada yang bentuk trapesium, ada yang bentuk persegi panjang dan sebagainya. Ya. Begitu juga kayu. Kayu itu sebagai konstruksi juga bisa dibentuk sesuai dengan keinginan dengan teknologi yang canggih seperti sekarang ini. Nah, era berganti terus, ya, era berganti terus. Kemudian dari era batu dan kayu ini, tentu batu dan kayu makin lama makin sulit ditemui di muka bumi ini. Sehingga manusia sebagai makhluk yang berakal berpikir apa kira-kira pengganti batu. Oh, makanya sekarang juga ada yang namanya komponen bangunan yang terbuat dari baja. Misalnya atapnya, konstruksi rangka atap yang tadinya dari kayu sekarang sudah dari baja. Kemudian jendela dan pintu yang hanya dari kayu atau tadinya dari batu sekarang bisa dari baja. Atau bahkan sekarang juga beralih selain dari baja atau aluminium, ya aluminium masih komponen dari baja logam ya maksudnya ya. Yaitu PVC atau bahan yang seperti plastik ya, PVC ya. Makanya teknologi berubah, kita nggak pernah tahu bahwa nanti kedepannya akan ada seperti apa lagi bahan-bahannya ya. Karena apa, setiap hari pasti ada perubahan-perubahan ya, dimana sesuai dengan penelitian-penelitian. Seperti contoh ketika saya dulu zaman saya skripsi, zaman saya kuliah, banyak sekali materi-materi perkuliahan skripsi yang mengambil materi bahan substitusi atau bahan pengganti. Misalnya bahan pengganti batu bata dari sampah plastik dan sebagainya. Nah, itulah sama seperti dulu batu beralih ke batu bata. Batu bata terbuat dari tanah liat. Saat itu tanah liat juga masih banyak dipergunakan ya. Tetapi seiring perkembangan zaman, tanah liat makin sulit ditemui karena tanah-tanah yang untuk bahan tanah liat itu sekarang sudah tertutup oleh bangunan, sudah tertutup oleh jalan. Sehingga adalah sekarang teknologi barunya mungkin dengan hebel dan sebagainya. Nanti begitu tanah liat itu sama sekali tidak bisa ditemukan, bisa jadi bahannya juga berubah lagi gitu kan. Nah, itu salah satu contoh regenerasi komponen-komponen dari bahan bangunan ya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa ya ada dua komponen penting di dalam konstruksi bangunan. Yang pertama struktur, yang kedua adalah arsitektur. Nah, struktur itu adalah komponen yang paling utama. Maksudnya yang utama adalah tanpa adanya struktur yang bagus, maka bangunan itu tidak akan kuat. Ya. Jadi yang untuk menopang bangunan itu supaya berdiri kokoh itu adalah struktur. Ya. Sebagai contoh video yang kemarin saya buat, ya. Atau kamu suka lihat pembangunan gedung bertingkat, misalkan apartemen atau hotel atau gedung bertingkat sampai 40 lantai. Kamu perhatikan seperti gambar video yang waktu itu saya sudah berikan, ya. Itu tetap bisa berdiri. Ya, sampai 40 lantai. Itu yang namanya komponen struktur, komponen kekuatannya, ya. Dia tetap bisa berdiri secara tegak 40 lantai. Kemudian ada satu lagi adalah komponen arsitekturnya. Komponen arsitektur ini adalah yang menguatkan dari komponen struktur, yaitu fungsi dan keindahannya. Ya, kamu lihat di video kemarin, konstruksi dari struktur itu sudah terbangun misalkan dari 40 lantai. Kamu lihat pembangunan apartemen sudah terbangun 40 lantai, dari mulai pondasi, kemudian kolom, balok, plat dan sebagainya sudah berdiri. Tapi secara fungsional belum. Karena komponen arsitekturnya belum ditambahkan di situ. Misalnya apa? Misalkan dinding, kemudian pintu, jendela, lantai, kemudian plafon, kemudian dan sebagainya. Ini komponen arsitektur untuk mendukung fungsi dan keindahannya, ya.
Jadi kamu harus paham bahwa bangunan itu terdiri dari dua komponen utama, arsitektur dan struktur, ya. Nah, struktur itu yang menguatkannya, kemudian arsitektur itu adalah untuk keindahan dan fungsinya, ya. Itu yang paling utama. Jadi kamu harus paham. Kenapa? Seperti kita tahu bahwa di Jepang dulu mungkin sekarang juga masih ada, dinding mereka itu banyak yang terbuat hanya dari kertas, atau kita banyak juga di kita yang dinding itu dari hanya anyaman bambu. Nah, kan berarti tidak kuat, kita dorong aja sebenarnya leot, ya kan, tetapi bangunan itu tetap berdiri gitu. Karena apa? Karena dinding itu adalah bukan merupakan komponen struktur. Dinding itu bukan merupakan komponen struktur, bukan merupakan komponen kekuatan, dia hanya sebagai fungsional. Kalaupun dinding itu jebol, bangunan itu tetap berdiri, tetapi secara fungsi tidak bisa berfungsi dengan baik. Kamar itu bolong misalkan, ya kan? Nah, dia tidak berfungsi dengan baik, itu maksudnya. Paham ya sampai sini ya? Halo? Halo? Paham, Pak. Nah, ya. Jadi Paham, kamu Pak, harus paham. bisa bedakan ya. Saya sampai saya ngomong sendiri terus panjang lebar tapi kamu nggak paham ya. Nah, komponen struktur dan arsitektur itu ya harus kamu pisahkan ya. Harus kamu pisahkan. Makanya kemarin video itu saya jelaskan. Jadi misalkan kenapa ada namanya bata ringan yang disebut hebel, ya kan. Nah, hebel itu salah satu bahan substitusi untuk dinding yang tadinya bata yang lebih kuat ya. Kemarin kita sudah belajar di sebelumnya tentang ukuran dari batu bata. Nah, ukuran batu bata ini bervariatif. Bervariatif dalam artian dia kalau kamu datang ke material, kadang itu bata itu di material A kok batanya agak kecil ya, di material B kok batanya agak besar ya, dan seterusnya. Karena memang di bata itu ukurannya itu tidak baku, tetapi dia ada standarnya, ada standarisasinya. Sebagai contoh, jika tebelnya adalah 5 cm ya, kita udah pelajari sebelumnya, maka di lebarnya adalah tebal ditambah tebal dikali 2 ditambahkan 1. Begitu juga panjangnya. Panjangnya itu berarti 2 kali lebar ditambah 1 itu ya. Sebagai contoh ini, saya presentasikan dulu ya. Sebentar. Apakah sudah tampil presentasi saya? Sudah, Pak. Udah ya. Oke, contoh saya gambarkan bata seperti ini ya. Ini sebenarnya saya harusnya sudah bisa mulai mengajarkan AutoCAD ke kamu, tapi agak sulit karena kondisi saat ini kita tidak memungkinkan ya untuk langsung, harus kamu ini ya. Contoh saya akan buat gambar dulu bata ya. Nah, contoh saya ambil ya. Bata ini tebalnya misalkan 6. Nah, ya. Pertanyaan saya, kalau tebal batanya 6, panjangnya berapa? 13. Berapa? Panjangnya. 13. Ada yang bisa jawab kan? Ini udah di materi sebelumnya. Kita udah sempet ini loh, kuis. Tadi tebalnya berapa, Pak? Tebalnya 27, 6 Pak. cm. 27, 27. 27, Pak. 27 itu dari mana? Dari 13 kali 2 tambah 1, 13-nya lebarnya. Iya, betul. Ya, berarti kamu sudah paham ya. Oke, 27. Nih saya bikin 27. Oke, nah. Oke, sebentar. Nah, ini adalah contoh gambar bata ya. Dengan tebalnya 6, kemudian lebarnya, kalau lebar berarti kan ke dalam posisi, kalau misalkan bata itu adalah seperti di tiduran ya. Seperti ini.
Berarti ininya adalah berapa tadi? Kalau 6 13 ya. Halo? Halo? Iya Pak. Apa suara saya terdengar? Lebaran 13. Iya. Ini contoh, ini gambar bata. Iya, ini adalah gambar bata misalnya. Nanti kamu bisa gambar menggunakan, sebenarnya untuk di awal kita gambar bata ini masih manual harusnya. Cuman saya agak bingung, walaupun saya bisa kasih tugas ke kalian, tapi penjelasannya yang agak ribet ya. Nih, contoh ini adalah bata. Ini contoh bata. Bata pemasangannya adalah seperti ini ya. Pemasangannya adalah seperti ini ya. Jadi kita pasang tidur, bukan posisi berdiri ya. Contoh kalau kita lihat di dinding itu pemasangannya adalah seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini di samping, terus berjejer sampai terus ke sana ya. Atau kalau misalkan ini tidak ada ketebalannya, kita anggap seperti ini, saya kosongin ya. Oke. Nah, contoh berarti misalkan seperti ini. Pemasangan bata itu akan menyamping. Nah, kamu bedakan antara bata dengan hebel, sama-sama dinding ya, sama-sama dinding. Nah, kalau bata dia pemasangannya adalah seperti ini ya. Dan seterusnya ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya bata itu seperti ini. Kemudian satu lagi hebel. Bedanya dengan hebel, kalau bata itu ukurannya beda-beda, kalau hebel itu ukurannya sudah paten. Ya, sudah paten. Bedanya gini, kalau bata tergantung tebelnya berapa. Nanti yang lain ada rumusnya. Tapi kalau hebel beda lagi. Hebel itu ya lebarnya adalah 60 ya. Nih, sorry, panjangnya adalah 60 ya. Kemudian tingginya atau tebalnya itu 20 cm ya. Nah, seperti ini. Nah, bedanya kemudian apa? Apakah terus tebalnya berapa? Sorry, tebalnya berapa? Nah, tebalnya itu ada 3 ukuran. Ya, ini kan tebalnya seperti ini. Ini tebalnya misalkan gini. Tebalnya itu ada yang 7,5 cm ya. Ada yang tebalnya 12 cm, ada yang tebalnya 10 cm ya. Tergantung keinginan dari si pembuat rumah atau pembuat dinding, dia mau pakai tebal yang seberapa. Nah, ini ya, ini tebalnya. Bedanya dengan bata ya, ini contoh aja. Bedanya dengan bata, kalau bata tadi dipasang secara tiduran, misalkan ini adalah bata ya. Bata dipasangnya seperti ini, berjejer 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau hebel dipasangnya adalah seperti ini ya. Jelas ya? Terlihat ya? Seperti ini. Jadi dipasangnya begini, begini dan seterusnya ya. Itu. Jadi yang membedakan adalah apa? Kalau untuk ukurannya sama, ini tingginya 20, kemudian panjangnya adalah 60. Yang membedakan adalah tebelnya. Tebelnya ada yang 7,5 cm, ada yang tebalnya 10 cm. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut. Halo? Apakah ada pertanyaan? Halo? Nggak ada Pak. Paham. Iya, soalnya takutnya saya ngoceh sendiri, kamu ternyata suara saya nggak kedengeran ya. Jadi intinya gitu. Nah,
itu contohnya dinding. Nanti kita akan belajar dalam dinding itu dapat berapa bata. Kemudian kalau untuk masang dinding itu dapat berapa hebel. Kalau misalkan dindingnya ukurannya 3 kali 3 meter dan seterusnya ya. Nah, itu contohnya. Jadi di dalam konstruksi bangunan itu yang paling terpenting ada dua komponen tadi, komponen arsitektur dan komponen struktur ya. Kamu pelajari baik-baik ya, hari ini saya nggak terlalu banyak ya. Kalau saya teruskan sampai dengan perhitungan jumlah batanya kayaknya nanti kepanjangan ya. Tapi mungkin nanti setelah ulangan baru akan saya jelaskan bagaimana menghitung jumlah bata, menghitung jumlah hebelnya ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Kalau tidak ada, sementara saya cukupkan sampai di sini. Ini hanya mereview tugas yang kamu jelaskan kemarin ditambah dengan komponen yang ada di konstruksi bangunan tadi dan penjelasan dari video yang sudah saya berikan ya. Mudah-mudahan materi yang minggu depan untuk ulangan kamu siap. Kalau masih ada yang kurang jelas silahkan kamu tanyakan ya. Boleh via WhatsApp ya. Mudah-mudahan via WhatsApp saya bisa jawabnya. Kalau yang agak repot jawabnya nanti saya jawab di pertemuan berikutnya melalui Google Meet. Karena kadang-kadang kalau kita jawab via WhatsApp ngetiknya yang agak repot ya. Oke, saya rasa itu aja. Cukup sekian dari saya. Minggu depan kita sudah mulai ulangan ya. Minggu depan ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.